Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Arfa' ma lana mitra kun fayakun hikam mitra. Arfa' ma lana mitra kun fayakun hikam mitra. Har shay pe hi dhikri tera la ilaha illallah. Kalau anda diuji sama Allah, jangan pernah mengeluh, apalagi curhat. Gak perlu langsung buka HP, sosmed. Saya ini dianiaya sama suami saya, nggak dikasih uang belanja, padahal saya mau belanja di Shopee. For what? Saya di sekolah, saya disuruh guru hafalan karena saya datang terlambat. Untuk apa? Suruh sikat WC, untuk apa? Anda salah, Anda harus terima. Anda mau jadi murid yang sukses, Anda harus taat dengan guru. Habib Segaf itu taat dengan guru. Mau gurunya pukul dia terima karena dia salah. Sekarang guru pukul murid, langsung muridnya dikeroyok di luar. Bagaimana Anda mau jadi orang alim? Anda kalau baca sejarah-sejarahnya, imam-imam besar, Socrates, Plato, Aristoteles, Iskandar Zulkarnain, Alexander the Great, itu gurunya semua itu satu rentetan, satu guru. Sama dengan Habib-Habib juga. Dari Rasulullah SAW ke Siti Fatimah, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali ke Sayyidina Hasan dan Husin, dari Sayyidina Husin ke Ali Zainal Abidin. Turun semua itu. Semua ada silsilahnya. Jadi anda di sini beruntung. Pimpinan pondok pesantrennya Habib Syarifah. Habib Segaf almarhum dulu bilang, Wahid, rata-rata Habib-Habib itu kalau punya pesantren, santrinya tuh nggak banyak. Karena Habib-Habib itu terkenal keras. Ya keras bukan pukul santri sampai mati, enggak. Kita lihat Habib Rizik, itu muridnya Habib Segaf. Orangnya bukan keras, tapi disiplin, amal ma'ruf nahi munkar. Jadi anak-anakku tersayang, santri-santri, alumni, harus ingat itu. Kita hidup harus berani bela kebenaran. Jadi Habib Segaf ini akan melakukan sesuatu yang haram, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam-malam datang si gendut ini yang kumisnya tebal, yang homo. Saya mau cium kamu, bilang gitu dalam bahasa Arab. Habib bilang, yuk keluar, kita ke depan situ. Kan di sini banyak orang, nanti ketahuan kamu tuh homo, mau perkosa saya. Akhirnya keluar jalan jauh sekali supaya nggak ada orang. Pas di depan, alhamdulillah bisa baca. Saya tuh nggak bakal minum air selain Ointika. Sekalian iklan. Ointika artinya air cantik seperti Umi Wahidah. Anak-anak tuh kalau tahu saya itu punya anak 7, cucu saya sudah 14. Yes. Habib Muhammad aja anaknya sudah, Habib Muhammad anak saya yang ketiga. Saya kalau kemana-mana orang pikir ini suami saya, karena Habib Muhammad awet tua, saya awet muda. Yang namanya orang Arab kan boros, jadi yang berewokan gitu. Umi pernah ribut dengan imigrasi Saudi, berangkat umroh, umur Umi kan sudah 55 tahun. Jadi waktu Umi berangkat umroh, Umi usia 50. Jadi kalau ibu-ibu berangkat umroh atau haji di atas 45 tahun sudah tidak perlu muhrim.
Waktu itu umur Umi sudah 50 tahun. Jadi Umi berangkat dengan Habib Muhammad Waliullah. Antri di imigrasi. Imigrasi kan terpisah, perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Terus Umi datang, Umi kasih paspor. Langsung orang imigrasi Saudi itu bilang, Aina muhrim. Terus Umi bilang, umur saya 50. La muhrim, gaya. Kan kalau di sini kan kita kepede kan. Saya kan udah 50 tahun. Untuk apa saya pakai muhrim? Saya udah tua. Aina muhrim, dia bilang sama saya. Ini nggak peduli umur kamu berapa. Aina muhrim. Yang panggil, Muhammad. Habib Muhammad ini masih jauh di sebelah kan, terpisah. Turun dari pesawat kan tahu kan, udah rambutnya lecek, terus berewokan, udah satu malam gak tidur. Datang mah, hah? Umi bilang, hadza walad, ini anak laki-laki saya. La, hadza zauju, dia bilang ini suami kamu. Enggak, ini anak saya. La, wah, ya sudah, yang penting kamu bahagia. Jadi ini bilang suaminya Umi. Jadi Habib Segaf sudah di depan itu, pas di depan pintu penjara itu. Karena di situ yang sepi, nggak ada teman-temannya, supaya nggak ketahuan ini orang homo. Dia baru mau cium Habib Segaf langsung lari keluar dari penjara itu. Dia teriak-teriak, tapi dia nggak bisa teriak keras-keras kan? Kenapa kamu keluarkan narapidana ini kan? Pasti kan ketahuan bahwa dia mau cium Habib Segaf. Jadi dia sembunyi, dia diam aja. Abah langsung lari. Itu penjara di tengah gurun padang pasir, tidak ada rumah sama sekali, semuanya pasir. Dan itu di tengah malam buta. Anda bisa bayangkan tengah malam buta di padang pasir, gelap gulita. Habib Segaf lari sekeras-kerasnya cari lampu. Karena kalau ada lampu pasti ada rumah. Lari lebih dari 1 jam ketemu. Dari jauh kelihatan ada lampu sebuah rumah. Lari terus diketuk, buka. Badui. Di sana Badui di Arab Saudi itu pakai senapang. Karena mereka masih ada kabilah-kabilahnya. Orang-orang Badui di desa-desa itu, di padang pasir itu tidak ikut aturan kerajaan Arab Saudi. Mereka punya hukum sendiri, punya pimpinan sendiri. Jadi ada orang ini, kabilah ini, rajanya dipakai senapang. Nah, limada, aina, Syekh, mana hada? Apa ini? Malam-malam ketuk-ketuk pintu. Terus bahkan cerita, saya baru lari dari ini, saya ditahan banyak, suruh masuk. Jadi orang-orang Badui ini benar-benar orang-orang yang rahat. Dia tahu abah ini dalam masalah besar, abah ini tidak salah, hanya lupa visanya, overstay, dikasih abah makan, kasih pakaian, bilang besok saya antar kamu ke kota, balik ke Makkah. Jadi bilang dengan anak-anak Umi, ketika Anda mendapat satu cobaan, jangan pernah mengeluh. Umi paling tidak suka dengar murid-muridnya Umi, alumninya Umi cerita kejelekan tentang suaminya lah, kejelekan tentang istrinya lah, kejelekan tentang mertuanya lah, belum lagi tetangganya lah. Kalau punya pesantren, oh saya banyak saingan. So what to Allah? Who cares? Siapa yang peduli? Paling bagus Anda mau mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tahajud. Seperti di Nurul Iman, azan subuh jam 4.45, seperapat sebelum jam 5. Santri wajib bangun jam 4, sudah dibangunin. Ya Hayyu ya Qayyum, sama juga di sini jam 4. Tapi di sini subuhnya lebih cepat ya, 4.35 kalau salah. Iya, 4:30 ya. Masih mendingan. Umi di Osaka, Jepang, itu subuhnya itu jam 2.30, 2:30. Jadi Umi bangun tahajudnya jam 2, sholat tahajud, sholat witir, sholat tawaf, sholat istihara, sholat hajat, terus sholat witir, penutup.
tidak ada azan karena kita di Jepang, negeri kafir. Kami lihat kami, oh alhamdulillah sudah azan subuh, kami sholat subuh, sholat qabliyah, sholat subuh, terus tidur lagi. Padahal tidur habis subuh dilarang Rasulullah SAW. 3 waktu yang kita tidak boleh tidur: habis subuh, habis apa? Habis asar dan habis maghrib. Pintar. Karena waktu-waktu itu adalah waktu-waktu di mana membuat orang itu lemah, malas. Terutama habis asar, itu membuat orang itu bisa gila. Saraf-sarafnya jadi lemah. Jadi kalau Anda ngantuk waktu asar, langsung keluar jalan sambil zikir. Jadi Abah itu lepas dari penjara itu bukan dengan tipu muslihat, tapi karena terpaksa memanfaatkan kegantengan Abah. Gak mungkin Abah gak ganteng sampai Umi bisa jatuh cinta. Umi tinggalkan Singapura. Umi lahir dan besar di Singapura. Siapa yang di sini pernah ke Singapura? Angkat tangan. Singapura mungkin ya. Ada yang pernah melihat foto Singapura? Singapura itu bisa dibilang negara Southeast Asia ya, Asia Tenggara, salah satu negara terkaya. Padahal itu negara kecil, negara miskin, tidak punya sumber daya alam, tidak punya tambang, tidak punya air minum. Air minum aja seperti ini daur ulang dari WC. Karena negerinya itu tidak punya air di dalam tanah. Sebuah pulau yang kecil. Tetapi kenapa mereka bisa jadi salah satu makmur, sejahtera, kaya raya? Karena manusia-manusianya. Jadi pemerintah Singapura wajib semua anak laki perempuan wajib sekolah. Kalau anaknya tidak sekolah, orang tuanya masuk penjara. Saking kerasnya pemerintah Singapura. Kalau Anda tidak punya uang, anak-anak mau sekolah, mari dibantu sama pemerintah dikasih beasiswa. Tapi beasiswa kita tahu hanya untuk anak yang pinter. Anak bodoh goblok gak bakal dapat beasiswa. Siapa sih lo? Sebab itu harus jadi orang pinter. Dan menjadi orang pinter itu gampang. Yang penting Anda rajin, mutalaah, murajaah. Hanya itu aja. Genius itu ada. Tetapi kalau kita bukan genius, biasa-biasa aja, kita bisa pinter, bisa genius dengan belajar, dengan menjadi orang yang rajin. Banyak latihan. Di Nurul Iman, di pesantren Al-Asriyah Nurul Iman, santri sekarang 15.000. Habib dari 1998 sampai 2010. 1 minggu sebelum sakit, Habib bilang, saya akan meninggal di hari Jumat jam 9 pagi. Saya tidak pernah meninggalkan warisan. Yang saya tinggal adalah wakaf. Kami punya sawah 200 hektar di Karawang. Sekarang kami punya pabrik beras di Karawang. Sebab itu saya minta tolong alumni-alumni dari Nurul Iman, kalau ada panen raya, gabah, tolong dibeli, dikasih tahu sama Habib Hasan, beli, kirim ke pabrik beras Nurul Iman di Karawang. Kami punya kebun kopi Robusta Lampung, dan hutan kayu di Lampung. Kami punya saham di tambang batubara di Kaltim, Kalimantan Timur. Itu adalah aset-aset wakaf yang ditinggalkan oleh Habib. Untuk apa? Untuk makan santri, supaya tetap gratis dari makan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Kalau kita hanya memberikan pendidikan, tidak memberikan tempat tinggal kepada anak-anak yang tidak mampu, kasihan mereka. Bolak-balik pergi sekolah itu butuh ongkos. Tetapi kalau di pesantren, insya Allah semuanya sudah ada di pesantren. Sudah ada sekolah, sudah ada asrama, sudah ada masjid. Yang paling penting adalah ilmu. Jadi anak-anakku sayang,
Kalau Anda mau jadi orang hebat, mau jadi orang terhormat, mau disayang, siapa saja tadi seperti Ananda berdua yang memberikan dalil. Everything is about knowledge. Semuanya tergantung dari ilmu. Kalau Anda mau jadi benar-benar orang terkenal, orang yang paling penting adalah orang yang bermanfaat buat Islam. Anda butuh ilmu. Tidak bisa Anda tiba-tiba ujuk-ujuk, tiba-tiba jadi orang hebat, jadi orang kaya. Semuanya butuh ilmu. Jadi sekarang Anda masih muda, SMP, SMA, belajar bersungguh-sungguh. Semua ilmu yang disiapkan dari pesantren Miftahul Ulum, semuanya Anda lahap, bukan ikut, bukan ambil, tapi Anda lahap. Tadi ilmu ada drum band, nanti ada bela diri. Di sini bela dirinya apa? Pencak silat. Insya Allah kalau bisa ada yang alumni dari, kan Indramayu yang jago taekwondo. Kenapa dia di Bogor? Nggak balik ke Indramayu? Oh. Jadi ada satu santri Nurul Iman dari Indramayu, itu terkenal anak itu, Sofi namanya. Anda bisa bayangkan ya, Umi punya santri 23.000, sekarang sudah 40.000 dari 98 sampai 2023. Tapi Umi masih ingat anak Indramayu ini, namanya Sofi. Berkat ilmu taekwondo di Nurul Iman, karena kami alhamdulillah dapat pelatih taekwondo langsung dari Korea. Jadi drakor itu semua nggak ada artinya. Drakor itu apa sih? Drakor, nonton korek film drama Korea orang kafir. K-pop apa sepak aja K-pop itu. Tapi kita adalah Nurul Iman Lions and Lions. Singa Nurul Iman. Ilmu bela dirinya adalah taekwondo. Jadi anak-anak santri Nurul Iman yang jago taekwondo itu akan dikirim beasiswa ke Seoul, Korea. Ma'hadil asriyah Nurul Iman waliyul hadha zaman waliyullahil azizil ghaffar.